Saya coba tes video, terdengar nggak ya? Bentar. Videonya nggak muncul ya? Ya. Hari ini kita masuk ke materi pendekatan pasar, ya. Pendekatan pasar. Sebentar. Oke, maaf. Ini penerapannya agak... suara saya udah terdengar? Tes. Halo, suara saya terdengar? Iya, Pak. Ya. Terdengar, Pak. Oh, maaf ya. Saya cari mouse kok nggak ada ya. Apa jatuh gimana tadi? Oh, ada. Nggak pakai mouse nggak enak. Nah, sebetulnya untuk pendekatan ini kita mulai dari seperti halnya kita melakukan penilaian menggunakan pendekatan penilaian di properti reality, ya, atau real property. Hanya saja kali ini kita akan menggunakan pendekatan pasar ini untuk menilai mesin dan peralatan atau personal property. Nah, apakah berbeda antara pendekatan pasar untuk real property dengan personal property? Nah, apakah sama? Jika ada perbedaan, ada di mana? Nah, pada prinsipnya kalau kita bicara pendekatan pasar, itu sama saja ya.
Karena pendekatan pasar ini sebetulnya basic atau dasar dari semua pendekatan. Apakah itu pendekatan pendapatan ataukah pendekatan biaya. Jadi pendekatan pasar ini dasar dari semua pendekatan. Nah, biasanya pendekatan pasar digunakan dengan menganalisa yang namanya data transaksi atau bisa juga data penawaran yang terbaru. Data penawaran itu belum terjadi transaksi ya. Berbeda dengan data transaksi telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau penawaran hanya harga yang dipublish oleh penjual. Terhadap apa? Properti pembanding yang sejenis yang identik atau bisa juga sebanding atau bisa sebanding. Nah, kalau identik ya, Mohon maaf, Pak, suaranya termute, Pak. sudah lama belum termute-nya? Barusan? Mungkin ada 20 detikan, Pak. Oke. Saya sampai tadi perbedaan properti identik dan sebanding ya. Kalau identik itu hampir menyerupai ya kesamaannya dengan properti yang dinilai. Kalau sebanding itu tidak identik tapi mendekati kemiripan. Artinya kalaupun properti itu tidak identik, maka perlu dilakukan penyesuaian. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk materinya memang belum di share screen atau bagaimana Pak? Oh, makanya kok saya cari, maaf. Tidak disampaikan dari awal ya. Sudah? Sudah terlihat belum? Halo? Masih gelap, Pak. Masih gelap? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, apabila data pembanding tidak identik, maka perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dari objek yang kita nilai. Prinsipnya seperti itu, secara umum ya, pendekatan pasar. Sedangkan prosedur dasarnya, yang pertama adalah mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang dari properti yang identik atau sebanding. Nah, mengumpulkan ini tidak sekedar Anda cari kemudian copy paste gitu ya, tapi mengumpulkan itu juga ada caranya ya, mengumpulkan. Kalau real property itu seperti apa? Kalau personal property itu bagaimana? Ya, artinya sebelum mengumpulkan kita harus tahu dulu karakteristik dari objek yang kita nilai. Betul kan kemarin di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita tahu value driven-nya apa. Sehingga pada saat kita mengumpulkan data pembanding itu sesuai dengan karakteristik objek yang akan kita nilai. Jadi mengumpulkan itu tidak sekedar collecting semata ya, collecting data saja, tetapi juga memilih sesuai dengan kesamaan dengan objek, karakteristik objek yang akan kita nilai. Kemudian mengetahui data pembanding yang akan digunakan atau alternatif penggunaan dari data pembanding yang lain. Artinya di sini biasanya kita perlu juga
tahu kondisi dari data pembanding tersebut. Memang secara sederhana kita cukup ya melihat dari sumber datanya, ya sumber datanya valid, artinya data pembanding yang ditampilkan di sumber data itu ya kita asumsikan benar. Cuma apa ya? Kadangkala kita tidak menemukan, meskipun sebetulnya kita tahu pasarnya termasuk pasar yang aktif, artinya tersedia data pembanding, tetapi termasuk sulit. Maka biasanya kita menggunakan alternatif penggunaan data pembanding yang lain. Misalnya menggunakan rasio dari data pembanding, bisa tingkat okupansi, bisa rasio biaya terhadap harga. Anda pernah dengar GIM nggak? Gross Income Multiplier. Pernah dengar? GIM. Gross Income Multiplier. Itu kan angka pengali ya. Iya, Pak. Ya, angka pengali itu didapatkan dari pasar ya. Nah, bisa seperti itu. Artinya Anda cari data pembanding ya, salah satunya alternatifnya adalah menggunakan angka pengali. Itu. Tidak harus data pembanding yang sejenis atau sebanding, tapi bisa juga alternatif data pembanding yang lain. Misalnya angka pengali atau rasio biaya terhadap harga dan sebagainya. Yang ketiga, kita melakukan komparabilitas terhadap objek penilaian. Artinya di situ kita akan menyandingkan objek yang akan kita nilai dengan data pembanding. Kalau kita menyandingkan berarti kita akan nanti melakukan analisa kesebandingan. Betul ya? Artinya kita tahu elemen pembanding yang akan kita gunakan. Makanya kan kita perlu tahu karakteristik dari objek yang kita nilai, sehingga kita bisa menentukan value driven-nya itu apa saja, sehingga value driven itu salah satunya bisa kita jadikan elemen pembanding. Paham nggak maksudnya? Apa ada pertanyaan di sini? Misalnya kita akan menilai kendaraan. Ya, value driven dari kendaraan atau mobil itu, misalnya yang objek yang kita nilai itu Toyota Kijang, Innova. Ya berarti mungkin yang menjadi elemen pembandingnya ya sama-sama, kalau data pembandingnya jelas sama-sama tipenya ya, tipenya. Tetapi mungkin dari elemen pembanding yang paling penting mungkin dari sisi tahun pembuatan, ya kan? Atau dari sisi kubikasi mesin. Nah, itu makanya untuk apa? Ya untuk dijadikan sebagai analisis kesebandingan. Kita bisa melakukan komparabilitas terhadap objek penilaian. Berikutnya kita menentukan unit perbandingan. Ya, artinya kita tahu objek yang kita nilai ini diukur dengan satuan apa. Ya, misalnya kalau kita bicara mesin genset, ya berarti dalam ukuran misalnya kilowatt ampere. Berarti kita nanti cari data pembanding, ya elemen pembanding yang paling bisa kita ukur salah satunya adalah kilowatt ampere. Kemudian mengumpulkan dan menyusun data pembanding tersebut, ya disusun ya, pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, pembanding keempat. Nah, prinsipnya sebetulnya pembanding itu akan kita sandingkan dengan objek penilaian dan kita lakukan adjustment, ya, yaitu menganalisa dan menyesuaikan data. Jadi setiap data pembanding itu punya elemen pembanding yang mungkin kita anggap sama, ya, sehingga dari beberapa data pembanding itu kita lakukan adjustment terhadap elemen-elemen pembandingnya. Nah, sehingga akan kita tahu berapa besarnya penyesuaian dari tiap-tiap data pembanding sampai mendapatkan indikasi nilai dari masing-masing pembanding.
Pembanding pertama dikasih nilainya sekian, pembanding kedua yang dikasih nilai sekian. Setelah dilakukan adjustment, baru terakhir menerapkan hasilnya untuk objek penilaian. Menerapkannya bagaimana? Ya bisa di rata-rata atau bisa menggunakan bobot. Ya. Pertanyaannya, ada yang bisa menjawab di sini? Dari data pembanding yang kita kumpulkan, mana yang akan kita, kalau kita menggunakan pembobotan, mana data pembanding yang akan kita beri bobot paling besar? Ada yang bisa jawab? Kan ada data pembanding yang kita beri bobot besar, ada data pembanding yang kita beri bobot kecil. Yang paling besar itu yang paling menyerupai itu Pak, apa objek penilaiannya? Ya bisa dikatakan semua data pembanding itu menyerupai, tapi ukurannya apa? Kuantifikasinya apa? Menyerupai tadi kan kualitatif ya. Yang penyesuaiannya sedikit Pak, gimana Pak? Ya betul. Yang penyesuaiannya paling sedikit, adjustment-nya paling sedikit. Karena semakin kecil penyesuaian, maka semakin mendekati kesesuaian atau kemiripan dengan objek yang akan kita nilai. Sehingga bobotnya diberikan bobot yang paling besar. Semakin besar penyesuaiannya, berarti bobotnya semakin kecil. Prinsipnya seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami juga, ya, bahwa pendekatan pasar dapat diandalkan jika ada yang namanya pasar aktif. Ya. Pasar aktif itu apa sih? Pernah dengar pasar aktif nggak? Ada yang tahu pasar aktif itu apa? Pasar aktif itu apa? Izin Pak, yang pasar aktif itu yang perdagangannya itu Pak lancar Ya. atau cukup secara frekuensi dia sering Pak? Sering. Siapa ini? Binsar Pak. Ya. Belum tepat. Belum tepat. Izin mencoba menjawab Pak. Ya, siapa? Dava Pak. Ya, Dava, silakan. Pasar aktif itu pasar di mana transaksi atas aset maupun liabilitasnya terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai. Itu Pak. Di mana? Di mana? Transaksi apa? Transaksi atas aset maupun liabilitas atau utangnya itu terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai, Pak, supaya bisa ada informasi penentuan harga secara berkelanjutan. Belum betul ya, masih salah. Jadi pasar aktif itu tersedia banyak data pembanding, ya, tersedia banyak data pembanding yang sejenis atau bahkan identik, ya. Semakin banyak data pembandingnya, pasarnya itu aktif. Misalnya kalau kita lihat di pasar jual beli ya, banyak mobil yang dengan tipe tertentu yang muncul di pasar namanya iklan, ya, berarti mobil dengan tipe tersebut pasarnya aktif, ya, pasarnya aktif, artinya tersedia banyak data pembanding. Tapi kalau tidak aktif, ya bisa kita katakan tidak tersedia data pembanding. Seperti itu. Contoh properti yang memiliki pasar, ya,
dan memenuhi definisi aktif tadi, ya, biasanya kendaraan, komputer, ya, kendaraan, komputer itu pada umumnya diproduksi dulu, ya, di pabriknya dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, begitu di pasar, ya, setelah berapa lama banyak barang bekasnya itu diperjualbelikan. Itu berarti termasuk pasar aktif. Atau kapal, pesawat terbang, artinya ya biasanya sih objek barang tersebut diproduksi dalam jumlah banyak. Ya. Kemudian pendekatan pasar tidak dapat digunakan jika objek properti itu unik. Unik itu bisa jadi ya pasarnya tidak aktif ya. Dia mungkin namanya unik itu biasanya ya satu-satunya produk yang ada di muka bumi, katakanlah seperti itu. Atau jika properti tidak unik, ya, tidak satu-satunya, ya, tetapi pasar aktif tidak ada. Nah itu, jadi itu sulit menggunakan pendekatan pasar. Jadi bukan berarti pendekatan pasar itu kita pilih, ya, tetapi kita lihat pasarnya aktif apa tidak, mau kita nilai ini. Kalau aktif, ya berarti masih relevan kita menggunakan pendekatan pasar. Tapi kalau pasarnya tidak aktif atau objek yang kita nilai itu adalah properti yang unik, ya kita tidak sesuai, tidak cocok menggunakan pendekatan pasar. Itu kuncinya, ya. Paham ya? Apapun kita mau menilai real property atau personal property, kalau properti itu unik atau tidak unik tapi pasarnya aktif, pasar aktifnya tidak ada, ya kita jangan menggunakan pendekatan pasar, sudah dipastikan tidak sesuai. Kemudian implementasi pendekatan pasar dapat berbeda secara signifikan tergantung dari apakah objek penilaian merupakan aset individual, bagian, part, atau fraction, atau kelompok aset atau keseluruhan fasilitas. Jadi gimana ya? Saya mau mencontohkan mobil, ya, itu sebagai satu kesatuan, sebagai fungsi sebagai alat transportasi. Itu data termasuk pasar aktif nggak? Termasuk ya, Pak? Termasuk. Kemudian misalnya mobil itu saya preteli, ya, mesinnya saya preteli, rodanya saya preteli, bagian atau part yang saya preteli tadi itu termasuk pasar aktif nggak? Sepertinya tidak, Pak. Ya? Tergantung, Pak. Soalnya Rodanya lah, katakanlah, ban-bannya pasar aktif nggak? kalau dari segi unit yang membentuknya itu mungkin masih ada pasar aktifnya, Pak. Ya berarti termasuk pasar aktif, ya kan? Iya, Pak. Pasar aktif kan? Ada yang membutuhkan kan? Nah, jadi baik sebagai satu kesatuan maupun dipisah-pisah sebagai part, ya, itu sama-sama mempunyai pasar yang aktif. Tapi implementasi pendekatan pasarnya dapat berbeda secara signifikan. Kenapa? Ya karena kita menilai sebagai satu kesatuan, ya, mobil sebagai alat transportasi yang tidak terpisahkan, komponen-komponen partnya akan berbeda nilainya apabila kita nilai satu persatu. Kita preteli, kita nilai satu persatu, dan kita cari pembandingnya satu persatu. Nanti diakumulasi, di total. Sama nggak? Anda jual pretelan atau utuh sebagai sebuah mobil menggunakan pendekatan pasar.
Dua-duanya bisa diterapkan. Tapi nilainya sama nggak? Berbeda, Pak. Beda, Pak. Beda. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Implementasi pendekatan pasar dapat berbeda signifikan tergantung apakah objek penilaian itu merupakan aset individual atau kelompok aset sebagai satu kesatuan. Karena nanti prakteknya adalah Anda akan menilai mesin itu untuk tujuan apa gitu ya. Apakah mesin itu diproduksi sebagai satu kesatuan itu kita nilai, ataukah kita preteli dulu? Ya kan? Karena akan berbeda. Ya, makanya yang tahu kita kelompokkan sebagai satu kesatuan atau kita pisah-pisah per part itu ya penilainya. Karena kalau kita pisah-pisah bisa jadi nanti kita menggunakan dasar nilainya adalah scrap value. Ya, scrap value. Ya, bukan nilai pasar mobil ya, semacam itu. Tapi boleh nggak masing-masing? Boleh, tergantung dari tujuan penilaiannya apa. Makanya kita tidak sekedar memilih metode, tetapi dalam memandang suatu objek yang akan kita nilai, itu harus benar-benar paham apakah harus kita nilai sebagai satu kesatuan, ataukah perlu kita pecah-pecah. Kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ya, karena konsekuensinya akan berbeda nilainya. Itu kuncinya. Ada pertanyaan di sini? Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita bicara data pembanding, ya, yaitu data penawaran atau transaksi pembanding serta bukti penilaiannya, baik untuk penggunaan yang ada sekarang maupun penggunaan alternatif. Jadi data pembanding itu bisa sebuah data penawaran atau bisa juga sebuah data transaksi. Baik untuk penggunaan yang ada sekarang maupun penggunaan alternatif. Artinya penggunaan sebagai satu kesatuan ataukah mungkin penggunaan yang terpisah-pisah, ya, seperti yang contoh sebelumnya tadi, implementasi tadi. Yang kedua, masih data pembanding, ya, itu mencerminkan kondisi dan kecenderungan pasar. Ya, artinya apa? Kalau Anda sudah memilih menggunakan pendekatan pasar, berarti data pembanding yang Anda pilih, ya, itu sudah mencerminkan kecenderungan pasar. Sehingga setelah dilakukan adjustment, objek yang akan kita nilai, kita firm, kita sebagai penilai yakin bahwa ini sudah mencerminkan kecenderungan pasar objek yang kita nilai. Tapi kalau Anda tidak paham, ya, bahwa memilih objek pembanding yang sesuai dan melakukan adjustment, maka hasil akhirnya Anda tidak yakin atau tidak firm dengan nilai yang Anda peroleh. Ya. Jadi outputnya sebetulnya keyakinan dari seorang penilai bahwa dengan menggunakan atau memilih data pembanding, maka hasil dari penilaiannya sudah yakin itu mencerminkan kecenderungan pasar. Kemudian data properti pembanding harus dapat diyakini dari sumber yang benar. Artinya memang memilih itu berarti ada historicalnya ya, artinya ada catatannya ya. Artinya kalau kita bicara di agama Islam itu ada perawinya ya. Hadis itu ada perawinya. Sumbernya jelas gitu. Bagaimana kalau nggak jelas? Ya bisa nggak sah, istilahnya seperti itu. Artinya sumber data itu harus bisa diyakini bahwa sumber datanya itu valid. Kemudian jumlah data properti pembanding lebih dari satu akan memungkinkan dilakukannya komparabilitas serta penyesuaian yang baik. Semakin sedikit data pembanding,
maka hasilnya juga tidak lebih baik. Tapi kalau data pembanding banyak, ya, sangat memungkinkan dilakukan komparabilitas serta penyesuaian yang baik. Bahkan bisa dikatakan nanti salah satunya menggunakan regresi linear, ya. Menggunakan analisis regresi linear itu kan jumlahnya cukup banyak, maka kita bikin pemodelan, ya, antara variabel bebas, tidak bebas dengan variabel bebasnya. Nah, ini bicara semakin banyak data variabel tidak bebas dan bebasnya, ya, maka kita akan bikin model yang paling baik. Jadi kalau kita sudah pernah menggunakan analisis regresi sederhana, di SMA paling pernah diajari kali. Analisis regresi sederhana. Belum? Yang contohnya seperti apa ya Pak? Mungkin setelah dikasih contoh yang pemodelan variabel tidak bebas Y sama dengan Y sama dengan konstanta A plus B dikalikan variabel bebas X. Macam itu. Pernah dengar ya? Pemodelan seperti itu ya? kayaknya pernah deh Pak, tapi Ya. lupa-lupa. Dan nanti saya jelaskan. Artinya itu bagian dari kita menggunakan data pembanding yang lebih dari satu. Mungkin bisa katakan banyak. Karena banyaknya, maka kita bikin pemodelan. Jadi model yang terbentuk dari banyaknya data itu menghasilkan komparabilitas serta penyesuaian yang baik. Nah, data pembanding untuk objek penilaian berupa mesin dan peralatan pada umumnya hanya sebanding, tetapi tidak identik. Ya. Pada umumnya ya, kita jarang, ya ada ya data yang sebanding, biasanya yang identik. Tapi kalau real property hampir dikatakan tidak ada yang identik. Ya, real property. Tapi kalau personal property sangat memungkinkan data itu identik. Personal property. Kalau tanah, walaupun sama-sama di kawasan perumahan, sama-sama bersebelahan, ya, nilainya sama nggak? Nilainya sama nggak? Selisihnya nggak beda jauh, Pak. Harusnya sama, Pak. Bagaimana? Menurut saya selisihnya nggak beda jauh, Pak. Dan harusnya sama, Pak. Ya, tapi bisa kita katakan tanah tersebut identik nggak? Tidak kan? Tidak, Pak. Karena Tidak, Pak. satu di koordinat sekian, satu di koordinat sekian. Jadi tidak akan pernah identik tanah itu. Artinya real property tidak akan pernah identik. Tapi kalau personal property sangat memungkinkan ya, dari sudut pandang identik sangat memungkinkan. Ada produk yang memang diproduksi massal ya, sehingga tahun pembuatannya sama, spesifikasinya sama, dimensinya sama. Yang berbeda hanya masalah nomor seri paling. Betul ya? Nah, kalau seperti itu bisa nggak kita katakan identik? Bisa kan? Bisa, Pak. Ya. Nah, penyesuaian dilakukan terhadap data pembanding, bukan properti yang dinilai. Jadi, substansi dari kita menggunakan pendekatan pasar itu adalah melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap data pembanding, ya, bukan atas properti yang dinilai. Jadi analisis kita itu hanya kepada data pembanding saja. Makanya pemilihan data pembanding itu sangat penting, ya. Tapi pemahaman identifikasi terhadap objek yang akan dinilai itu juga penting juga, supaya kita bisa memilih, mengumpulkan, dan melakukan adjustment terhadap data pembanding. Berikutnya, penyesuaian mencakup perbedaan umur kronologis dan umur efektif. Pernah dengar umur kronologis dan umur efektif?
Apa bedanya umur kronologis dan umur efektif? Kalau saya memproduksi apa namanya mendapatkan harus menilai suatu mesin, ya, mesin tersebut diproduksi tahun 2000. Kemudian saya nilai tahun 2021. Berarti umur kronologisnya berapa tahun? 21, Pak. 21 tahun. Jadi umur kronologis itu hampir sama dengan umur historis. Nah, umur efektif itu apa? Misalnya Umur apa, Pak? efektif. Jadi misalnya mesin tersebut saya servis rutin, ya, catatannya ada, ya kan? Saya rawat dengan bagus. Maka meskipun umur kronologisnya 21 tahun, dia akan tampak lebih apa namanya istilahnya lebih muda umurnya, ya. Katakannya seperti umur 10 tahun. Ya, karena dia dirawat secara rutin, bagus, spare part-nya selalu diganti, maka umurnya bukan 21 tahun historisnya, tapi efektifnya 10 tahun. Kebalikannya, kalau mesin tersebut itu nggak pernah dirawat, terbengkalai, ya jadi umurnya seperti umur 30 tahun, tampak tua, ya. Kalau mungkin orang kalau dirawat, ya, pakai make up akan tampil lebih ganteng atau cantik dibanding umur historisnya, ya, ada ya. Tapi kalau orang nggak dirawat, ya, tidak kelihatan bagus, terbengkalai, maka orang itu akan terlihat lebih tua umurnya. Ya, itu hampir sama konsepnya, ya. Umur efektif itu bisa tampak lebih muda, bisa tampak lebih tua. Nah, penerapannya dalam sisa umur ekonomis yang dipakai apa? Apakah umur kronologis atau umur efektif? Mestinya umur efektif, ya. Mestinya umur efektif. Kemudian penyesuaian juga mencakup kondisi, ya. Kondisi itu, ya, makanya sangat diperlukan untuk inspeksi lapangan, ya, untuk melihat kondisinya seperti apa. Kalau kita tidak inspeksi lapangan, hanya di atas meja, maka ya kita sebetulnya tidak cukup capable untuk melakukan adjustment terhadap kondisi, ya, karena kita tidak tahu secara visual. Kemudian kapasitas, ya, lokasi, ya, ukuran, tanggal penjualan, kondisi penjualan, as is, apa adanya, ya, kepatuhan lingkungan, kepatuhan keamanan, faktor lain yang mempengaruhi harga jual. Itu bisa dijadikan sebagai penyesuaian. Nah, penyesuaian pada objek penilaian yang terinstal atau terpasang mungkin terkait dengan biaya instalasi langsung dan tidak langsung. Artinya mesin itu kalau dinilai dalam kondisi yang terpasang, terinstal, itu pasti akan berbeda nilainya dengan mesin yang sama, spesifikasi yang sama, tapi tidak terpasang. Nilainya pasti beda. Berbedanya di mana? Biasanya terkait dengan biaya instalasi, baik langsung maupun tidak langsung. Atau biaya commissioning test, dan sebagainya. Kemudian data penjualan merupakan indikator harga pembanding. Sudah pasti ya, harga pembanding biasanya kita cari harga data penjualannya, harganya berapa. Kemudian juga bisa kita dapatkan juga data penawaran yang telah disesuaikan. Dapat juga dianggap sebagai data penjualan yang sebanding.
Nah, masih terkait dengan data pembanding, sesuai dengan aktivitas pasar, jika banyak data pembanding sedang ditawarkan untuk dijual, harga mungkin akan tertekan dan minat terhadap properti dinilai rendah. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi ini terkait dengan demand dan supply-nya mungkin Pak. Jadi kalau data pembandingnya yang ditawarkan untuk dijual itu lebih banyak, otomatis kita tidak bisa mengendalikan harga pasar. Tapi jika sebaliknya itu bisa mengendalikan harga pasar, Pak. Tadi terputus-putus, mohon maaf, diulangi, Mbak Mike. Jadi ini ada kaitannya dengan demand dan supply, Pak. Jika Ya, data pembandingnya yang ditawarkan untuk dijual itu lebih banyak, maka ya. harganya pasti akan lebih rendah atau menurun, karena kita tidak bisa mengendalikan harga pasar, Pak. Tapi jika sebaliknya, maka otomatis konsumen itu akan mencari barang yang kita nilai ini, Pak. Jadi bisa lebih tinggi harganya. Ya, jadi gini, dalam menggunakan pendekatan pasar ini, terutama dalam mendapatkan data pembanding, itu sudah mencerminkan aktivitas pasar. Artinya, kalau aktivitas pasarnya itu memperlihatkan bahwa barang itu sangat mudah kita jumpai, banyak penawaran, ya, banyak diperjualbelikan. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa nilainya apa istilahnya lebih rendah ya. Artinya dibandingkan barang yang memang tidak mudah kita temukan pembandingnya. Ya. Artinya kalau semakin mudah berarti ya nanti barang itu nilainya tidak lebih baik dibandingkan misalnya data pembandingnya lebih sedikit. Nah, mungkin itu hanya sebagai indikasi awal ya. Karena cerminan dari aktivitas pasar itu ya supply demand. Ya. Kalau supply-nya banyak ya berarti nilainya juga lebih rendah. Kemudian pasar dapat bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional. Ya bisa jadi ya karena terutama untuk personal property ya. Karena kalau bicara mesin itu bisa diproduksi di luar negeri, kemudian dijual di lingkup global, lingkup internasional. Jadi mesin ini mungkin di Indonesia tidak banyak ya, tetapi kalau mau cari pembandingnya kita bisa cari pembanding di luar negeri. Sehingga nanti salah satu adjustment-nya adalah selisih kurs ya, selisih kurs antara lokasi di mana data pembanding itu kita peroleh dengan objek penilaian. Ada perbedaan selisih kurs. Nah, kita masuk yang namanya elemen perbandingan. Ya. Elemen perbandingan itu ya parameter ya, salah satu parameter yang digunakan untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, di Panduan Penerapan Penilaian Indonesia nomor 13 bagian inspeksi, hal yang dipertimbangkan itu adalah salah satunya pada saat inspeksi itu adalah menentukan elemen perbandingan transaksi. Di mana secara umum baik ini untuk real property maupun personal property, yang pertama adalah hak atas properti itu. Ya. Kenapa hak itu menjadi elemen perbandingan transaksi? Ya secara umum tanah yang bersertifikat hak milik dengan tanah yang bersertifikat HGB itu sama apa tidak? Berbeda, nilainya Pak. Berbeda. Maka diperlukan adjustment, ya penyesuaian. Karena begitu haknya berbeda, nilainya berbeda. Meskipun barangnya sama, ya.
Kemudian syarat pembiayaan, apakah tunai atau kredit, itu juga membedakan nilai. Ya, harga cash dengan harga kredit secara akumulasi akan berbeda. Harga kredit akan lebih mahal dibandingkan harga cash. Kemudian kondisi penjualan, ya, kondisi penjualan. Kondisi penjualan ya barang itu dijual apa adanya, apa dijual dalam apa namanya dibatasi oleh umur bangunan di mana mesin tersebut berada. Nah, artinya harus dijual segera, macam itu menjadi salah satu adjustment. Pengeluaran yang tertunda dan kondisi pasar itu juga menjadi elemen perbandingan transaksi. Nah, sebelum masuk ke elemen perbandingan real property, ya, Anda pahami dulu elemen perbandingan real property. Real property itu ya tanah dan atau bangunan. Ya. Yang pertama apa? Yang paling value driven dari real property. Penentu nilai dari properti. Apa? Lokasi. Maka lokasi itu salah satu elemen perbandingan di real property. Berbeda dengan personal property ya. Lokasi tidak menjadi value driven ya. Meskipun faktor lokasi juga ada tetapi tidak menjadi value driven utama. Kemudian karakteristik fisik masih real property ya, bisa dari ukurannya ya, ukuran tanah yang luas dengan tanah yang 100 meter dengan 1 hektar, 10 hektar, itu nilainya per meter persegi sama enggak? Di lokasi yang sama. Di satu wilayah, tanah 100 meter dengan tanah 5 hektar, per meter perseginya sama enggak? Tidak, Pak. Nilainya beda, Pak. Iya. Nilainya berbeda ya. Maka perlu ini bagian dari salah satu elemen perbandingan dari fisik. Akses ya. Akses pinggir jalan dengan di akses layer kedua itu juga berbeda. Maka perlu dilakukan adjustment. Bentuk ya. Bentuk memanjang, melebar ya. Persegi, tidak beraturan, itu juga berpengaruh. Kualitas konstruksi sama, kondisi juga sama. Kemudian karakteristik ekonomi, ya, ini juga bisa dijadikan sebagai elemen perbandingan real property. Dengan penggunaan peruntukan, ya, ASN base use itu kan berpengaruh terhadap suatu nilai, ya. Satu peruntukan komersial, dapat data pembanding peruntukannya industri. Nah, itu harus dilakukan adjustment. Kemudian komponen non-realty, ada juga komponen non-realty yang perlu dipertimbangkan dalam elemen perbandingan real property. Misalnya personal property-nya, kepentingan bisnis, atau komponen properti lainnya yang tidak merupakan real property tetapi tercakup di dalam data pembanding. Kemudian pada umumnya harga properti pembanding real property yang ditawarkan atau ditransaksikan untuk persatuan ukuran. Ya, kalau real property Anda pasti paham ya, kalau menilai tanah, kalau tanah itu luasnya di bawah 1 hektar, biasanya masih dalam ukuran per meter persegi. Tapi kalau sudah yang dijual adalah kebun, ya, dijual adalah apa namanya tanah-tanah yang luas, ukurannya biasanya hektar, ya, hektar, tidak meter persegi lagi. Kalau kita bicara HGU ya, HGU itu ukurannya udah hektar, ya. Nggak ada. Ya, kalau dikonversi sih bisa, tetapi lebih mudah kita menemukan ukuran luas dengan HGU itu dalam hektar.
Kalau rumah tinggal, biasanya per unit properti, atau satuan luas tanah dan bangunan, apartemen per meter persegi, hotel, persatuan kamar, gudang per meter persegi, ya itu ukuran-ukuran itu harus sudah jamak ya dipahami. Dan sampai kita mau menilai gudang, tapi dapat pembandingnya ukurannya satuan kamar atau sebaliknya. Kalau pusat perbelanjaan mall ukurannya apa? Apa biasanya? Kalau kantor? Unit atau meter persegi? Unit, Ya, tergantung ya. Ya, Unit. tergantung. Ya, tergantung ya. Kalau memang yang kita nilai ini karakteristiknya adalah meter persegi, ya kita cari data pembandingnya yang meter persegi. Tapi kalau karakteristiknya adalah di mall itu adalah unit kayak apa ya? Kayak unit-unit di mall, ya. Outlet yang ada unitnya itu ya kita cari pembandingnya yang sama, bukan yang meter persegi. Jadi disesuaikan ya dengan objek yang akan kita nilai. Nah, masuk kepada elemen perbandingan personal property. Yang pertama, yang paling menentukan atau value driven-nya adalah usia, ya, usia kronologis dan usia efektif saat dijual atau ditawarkan. Kemudian kondisi, ya, kondisinya baik, sedang, jelek, penting nih, ya. Kemudian kapasitas, ya. Kemudian fitur, teknologi, ya. Lokasi, produsen dan kualitas, motivasi para pihak, harga, kuantitas, waktu penjualan, kondisi penjualan, itu biasanya elemen perbandingan untuk personal property atau mesin dan peralatan. Ya. Jadi kalau menilai mesin dan peralatan, salah satu yang value driven-nya ya usia. Ya ini semua lah. Sedikit berbeda ya dengan real property. Nah, sedangkan harga properti pembanding personal property yang ditawarkan pada umumnya persatuan ukuran dari masing-masing jenis propertinya. Misalnya kalau kita mau menilai mesin AC, biasanya ya berapa PK ya atau berapa ukuran BTU per hour BTU-nya. Kalau kita menilai genset, ya berarti data pembandingnya per KVA. Berarti kita cari data pembanding dibandingkan dengan ininya berapa data pembandingnya berapa KVA, data objek yang kita nilai berapa KVA, PLN per kilowatt dan sebagainya. Nah, pendekatan pasar itu untuk menilai kelompok aset terinstalasi atau fasilitas industri mempunyai kompleksitas yang tidak ditemui ketika menilai aset individual. Nah, ini kan sebetulnya tadi kapan kita harus menilai sebagai suatu kelompok aset yang terinstal, ya, terpasang, kapan kita harus menilai sebagai aset individual. Ini penting ya. Jangan sampai kita tidak bisa mengelompok-kelompokkan. Saya pastikan ya, kalau Anda tidak bisa mengelompokkan, mengidentifikasi di awal, Anda akan bingung pada saat Anda diminta menilai mesin dan peralatan. Karena Anda tidak bisa menilai kelompok itu sebagai kelompok aset ataukah sebagai aset perbagian atau individual. Kompleksitas terjadi saat menggunakan premis nilai pasar untuk penggunaan diteruskan atau terpasang
terinstalasi dan siap digunakan. Dalam kasus ini penilaian lebih tepat dilakukan dengan pendekatan biaya. Nah, biasanya kalau untuk mesin-mesin yang terpasang ya, memang akan lebih mudah kalau kita menggunakan pendekatan biaya dibanding pendekatan pasar. Kecuali mesin itu tidak terinstal ya, artinya bisa dengan mudah dipindah-pindahkan, itu kita akan lebih mudah sesuai atau cocok menggunakan pendekatan pasar. Tapi kalau mesin itu sudah terinstal, memang disarankan menggunakan pendekatan biaya. Menilai mesin dan peralatan dengan premis untuk terus digunakan dilakukan dengan menambah nilai unit dasar dan kontribusi biaya langsung dan tidak langsung hingga unit terpasang di pabrik dan siap beroperasi. Itu kalau dengan menggunakan pendekatan biaya. Nah, kita masuk kepada metode yang dipakai dalam pendekatan pasar. Tadi kita sudah dari slide awal kita sudah mencoba memahami apa itu pendekatan pasar, konsep-konsepnya seperti apa, ya kan? Bagaimana menerapkannya dalam real property, bagaimana menerapkannya dalam personal property. Nah, sekarang kita menggunakan metode. Ada 3 metode dalam pendekatan pasar. Yang pertama, pendekatan langsung, ya, yaitu direct match. Adalah teknik perbandingan data yang identik dengan objek penilaian. Identik, artinya dengan pendekatan langsung ini biasanya diterapkan pada objek yang kita nilai itu dalam jumlah produksi yang cukup banyak ya. Data pembandingnya mudah, bahkan bisa kita katakan itu identik. Sehingga penyesuaian kita hanya masalah kondisi saja atau waktu pemakaian. Karena barang itu sudah identik. Ya, barang itu sudah identik sehingga adjustment kita itu hanya masalah dari kedua barang yang identik tadi, waktu pemakaian atau kondisinya bagaimana, berbeda enggak? Karena barangnya sendiri, spesifikasinya, mereknya, tipenya sudah sama. Maka bisa kita katakan identik. Sehingga elemen perbandingannya kita hanya atas waktu pemakaian atau kondisi. Yang kedua, metode comparable match. Ini adalah teknik perbandingan data yang sejenis atau sebanding dengan objek penilaian, tetapi tidak identik ya. Ini mungkin sebanding ya. Jadi fungsinya sama, tetapi merek beda, kapasitas berbeda, dimensi ukuran berbeda. Nah, ini kita metodenya comparable match. Kemudian yang terakhir, percent of cost. Jadi rasio harga pasar dengan biaya penggantian baru dari data pembanding. Ini bisa terkait dengan harga pasar, umur dan kondisi, atau biaya baru. Nah, ini contohnya ya, untuk pendekatan langsung, direct match, penyesuaian dilakukan hanya untuk kondisi atau tahun pembuatan. Nah, karena kan terkait dengan pemakaian ya, dan kondisi. Contoh, saya mau menilai objek penilaian Kijang Innova model 2.0 G manual tahun 2010. Ini objek yang kita nilai. Kemudian data pembandingnya banyak di pasaran ya. Kita bisa peroleh data pembanding Kijang Innova model 2.0 G manual tahun 2010, harganya 180 juta. Nah, karena identik atau sama, maka kita hanya mencari perbandingan yang berkaitan dengan tahun pembuatan atau kondisi. Nah, ternyata objek yang kita nilai dibandingkan data pembanding itu jauh lebih baik ya secara kondisi, penampakan. Mungkin ini lebih terawat lah. Ini tidak terawat. Nah, maka dari objek pembanding 180 juta akan dilakukan penyesuaian positif. Karena apa? Karena objek pembanding lebih baik dibanding data pembanding. Sehingga penyesuaian positifnya adalah 5 juta. Alhasil, indikasi nilai
pasar Kijang Innova model 2.0G manual tahun 2010 dengan pendekatan pasar metode direct match itu 185 juta. Paham ya? Nah, sekarang comparable match. Kalau tadi objek yang kita nilai dengan data pembandingnya identik, nah sekarang tidak identik tetapi sebanding, ya. Sehingga kita cari elemen perbandingannya yang akan kita lakukan adjustment. Contoh objek yang kita nilai mesin injection molding, ya, fungsinya injection molding, merek Nisei, kapasitas 200 ton tahun 2009. Maka data pembandingnya mempunyai fungsi yang sama, mereknya kebetulan sama, cuma kapasitasnya 220 ton dan tahun 2010. Jadi dari kapasitas dan tahun pembuatan berbeda. Maka perlu penyesuaian umur dan kapasitas. Adjustment-nya nanti di umur dan kapasitas. Gitu. Karena tidak identik ya, hanya sebanding. Maka elemen pembandingnya terhadap umur dan kapasitas. Nah, metode berikutnya percent of cost atau teknik persentase biaya, yaitu rasio harga pasar dengan biaya pengganti baru dari data pembanding yang sejenis. Langsung contohnya saja ya. Kita mau menilai mesin bubut ukuran 60 cm dan 5.000 cm. Buatan perusahaan A yang dinilai dan tidak ditemukan yang sejenis di pasar, yang identik tidak ditemukan. Maka perlu mengidentifikasi beberapa mesin bubut dengan ukuran yang berbeda. Jadi ini ya sebanding saja ya. Sama fungsinya mesin bubut tapi ukurannya berbeda secara dimensi. Yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Ya, tidak hanya dari merek perusahaan A, tetapi dari perusahaan lain. Termasuk juga dari perusahaan A juga. Dari hasil analisa, beberapa harga jual mesin bubut dan umur kondisi yang mirip ya diperoleh besarannya 40-50% dari penggantian baru. Jadi dari data pembanding tadi ya yang sebanding, yang tidak identik, ada rasio ya besarannya nilainya itu 40-50% dari harga barunya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pasar dan objek penilaian itu sama 40-50% dari biaya pengganti barunya. Jadi di sini penilai perlu memperhatikan data pembanding pasar yang digunakan sudah sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari objek penilaian. Nah ini contoh pada saat kita menilai kapal Panamax bulker ya. Ini kalau tanker itu mengangkut cairan ya. Tapi kalau bulker itu mungkin mengangkut bubuk ya. Jadi ukuran Panamax bulker 74.000 DWT dibuat tahun 2009. Dan penilaian tahun 2019. Nah, ini berarti kita menggunakan direct match sulit karena tidak ada yang identik. Menggunakan comparable match juga sulit karena jarang sekali ditemukan yang sebanding. Ya. Karena itu teknologi kapal itu sudah tahun 2009. Nah, kita menggunakan metode ketiga yaitu percent of cost. Jadi ada informasi bahwa dengan ukuran Panamax, karena Panamax ini mencerminkan ukuran ya. Kemudian jenisnya adalah pengangkut bahan curah ya, bulker. Itu barunya, itu membangun barunya itu 33 juta US dollar. Dan dari empiris ya, kajian riset ternyata biaya untuk kapal dengan umur 10 tahun itu nilainya tinggal 67%. Sehingga indikasi nilai ya ini
kita ambil dari pembanding yang sejenis Panama Book barunya berapa? 33 juta. Kemudian dikalikan elemen pembanding, apa istilahnya adjustment, yaitu persentase of cost itu 67%. Maka indikasi nilai objek Panama Bulker 74.000 DWT tahun 2009 itu 22,100 juta. 100.000, 22 juta 100.000 US dollar. Nah, ini ada beberapa data pembanding, ya. Informasi data pembanding di sini biasanya ada tahun pembuatan, spesifikasinya, dimensinya, jam pemakaian, kapasitasnya, serial number-nya, kondisinya. Nah, ini analisa regresi sederhana yang saya sampaikan di awal tadi. Jika kita mendapatkan data yang cukup banyak, ya informasinya, yaitu data harga penjualan dan data kapasitas. Harga penjualan katakanlah Y, kapasitas katakanlah X. Kapasitasnya berbeda, maka harganya juga, harga penjualnya juga berbeda. Jadi prinsipnya adalah menguji variabel tak bebas, yaitu Y, dalam kelompok Y dengan variabel bebasnya, kelompok X. Jadi kita bikin model, ya, Y sama dengan A plus B X. Nah, model ini sebetulnya hasil dari mempolakan data pembanding. Ya, dari data pembanding yang diperoleh dari pasar cukup banyak, bisa puluhan, ratusan, ya, datanya, kemudian kita polakan jadi suatu model. Nah, pemodelan itu sudah mencerminkan kecenderungan pasar. Rumus ini sudah mencerminkan kecenderungan pasar. Contoh, ya, kita akan menilai genset. Tentukan nilai genset kapasitas 400 kVA, yang kedua 850 kVA, dan ketiga 200 kVA. Nah, kita punya data pembanding banyak nih. Ya, daya kVA mulai dari 125 kVA harganya 27 juta. Sampai 910 kVA harganya 135 juta. Tapi di sini 400 kVA nggak ada nih. Harganya berapa? Nilainya berapa? 850 kVA juga nggak ada nih. Nilainya berapa? Begitupun juga 200 kVA, nilainya nggak ada. Maka dari data ini akan kita bikin model. Model itu nanti akan mencerminkan, ya, formula di mana kita akan memasukkan kapasitasnya sehingga akan ketemu harganya. Kita masukkan daya kVA-nya, akan ketemu harganya. Bagaimana membuat rumusnya? Ya, menggunakan statistik, ya, analisis regresi, ya, model regresi. Ketemulah rumus ini dari data tadi. Harga atau Y sama dengan A, konstantanya 6708,135 plus B 142,261 kalikan X atau variabel bebasnya, yaitu kapasitas daya. Jika kita masukkan kapasitas dayanya 400, maka harganya itu 63 juta. Jadi kalau kita masukkan 400, ada di sini, ya, 463 juta. Begitu juga nanti kita masukkan yang 850, 200, tinggal dimasukkan ke formula ini. Karena formula ini sudah mencerminkan kecenderungan pasar pemodelan ini. Nah, ini kalau menggunakan comparable match, ya, ada objek yang kita nilai, ya, kemudian ada data pembanding 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian masing-masing data pembanding itu kita cari ininya, elemen pembandingnya, adjustment-nya, umur pemakaian, kondisi, dan kapasitas. Ini kan tadi comparable.
Ternyata di harga jual data pembanding pertama, totalnya adjustment-nya 40%. Data pembanding kedua 0%, data pembanding ketiga 90%. Data pembanding 4, adjustment-nya 80%. Ya. Ini ada dari harga jualnya, maka ketemu masing-masing 11, untuk data pembanding pertama 11,9 ribu dolar, data pembanding 2 12.000 dolar, data pembanding ketiga 11,4 ribu dolar, keempat 11,7 ribu dolar. Nah, di sini yang kalau mau kita terapkan ke nilai objek penilaian, yang mana? Bisa kita pilih data penjualan yang mana? Yang ketiga, Pak, yang paling mendekati, Pak. Yang paling mendekati 3. Iya, Pak. Atau mau kita rata-rata? Atau mau kita bobot? Bisa Bobot, juga. Pak. Bukan bisa, Pak. Ya, itu Di bobot, pilihan Pak. itu pilihan sebetulnya profesional judgment seorang penilai, ya. Tapi kalau menggunakan pembobotan, maka bobot terbesar itu ada di data pembanding kedua. Ya. Karena ini sebetulnya adjustment ya, bukan mendekati kesamaan ya. Kalau Anda jangan terjebak 100% kesamaan, 100% sama, bukan. Adjustment itu penyesuaian. Berarti ini data pembanding 3 itu penyesuaiannya banyak sekali, 90%. Ini kita beri bobot yang paling kecil. Sementara yang 0% kita beri bobot yang paling besar. Ya, tinggal dibobot. Dari ketemu dengan weighted pembobotan, ketemu indikasi nilai pasar dari objek yang kita nilai. Oke, sudah selesai. Dari pertemuan ini kita mempelajari konsep pendekatan pasar, metodenya, contoh-contohnya, penerapannya di personal property. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Mike. Mengenai penghitungan untuk mesin-mesin ini, Pak, misalkan mesinnya itu didatangkan dari luar negeri gitu, Pak. Nah, itu apakah dilibatkan juga untuk biaya impornya, angkutan baik darat, laut, udara, kemudian biaya masuk, dan segala macamnya, Pak? Nah, itu nanti kita bicara pada saat di pertemuan berikutnya ya, karena kita harus mempelajari yang namanya proses pembelian impor. Ya, nanti di situ kita akan tahu bagaimana menentukan harga itu sampai di titik lokasi dengan objek penilaian. Artinya nanti ada menggunakan asuransi, menggunakan transportasi, atau biaya istilahnya freight on board, FOB, nah, semacam itu nanti dipertimbangkan, ya. Tergantung asumsinya nanti di titik mana sebetulnya. Kita butuh asumsi itu, di titik mana itu akan kita jadikan sebagai basis menggunakan data pembanding. Dan tidak lupa kalau memang itu melibatkan lintas wilayah, maka pasti di situ ada perbedaan selisih kurs. Nah, ini juga nanti harus diterapkan perbedaan selisih kurs. Gitu ya, Mbak Meg. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai pendekatan, misalkan kayak contoh mobil yang dilakukan modifikasi tadi, Pak. Nah, apakah ada kasus gitu, Pak, yang dimana itu mobil tersebut dinilai, terus per unitnya itu menggunakan pendekatan pasar yang metode yang berbeda-beda, Pak. Misalkan
dari segi bannya menggunakan direct match, dari segi suku cadangnya menggunakan percent of cost, seperti itu Pak? Atau biasanya seorang penilai itu memilih metode gitu Pak? Nah, di sini berarti Anda belum paham. Nanti Anda sebagai penilai itu akan menentukan apakah harus Anda pisah-pisah mobil tadi. Kalau dipisah-pisah, pasti nilainya akan berbeda kan? Nanti dari akumulasi nilai yang berbeda itu Anda tawarkan. Mencerminkan pasar nggak? Yang penting adalah ukurannya adalah pasar itu kecenderungannya seperti apa? Apakah pasar itu kecenderungannya itu mobil itu sebagai satu kesatuan atau harus dipisah-pisah? Kalau terkait dengan mobil yang katakanlah unik ya, mungkin bukan unik ya, memang dia sebagai satu kesatuan dan data pembandingnya itu di pasar itu tersedia sebagai satu kesatuan, kenapa harus Anda pisah-pisah? Tidak perlu Anda pisah-pisah, tidak perlu Anda gunakan metode yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya di awal Anda belum paham kapan menggunakan metode itu dengan benar, ya. Kalau barang itu di pasar mudah, pasarnya aktif, identik, Anda cukup menggunakan metode direct match. Hanya masalah kondisi saja elemen pembandingnya. Kalau nggak identik, Anda masih bisa pakai comparable, masih jadi satu kesatuan. Belum ini juga susah juga. Anda cari alternatif lain menggunakan percent of cost. Tidak perlu objek Anda nilai itu Anda pecah-pecah. Kalau dipecah-pecah nanti jadinya apa? Bisa jadi malah scrap value. Jadi jangan keluar dari frame awal ya. Anda tujuan menilai itu untuk apa? Kan premis di awal kan Anda mau gunakan bahwa oh ini dinilai dalam bagian dari satu kesatuan, mesin berproduksi, mesin jalan. Kenapa harus Anda pecah-pecah? Berarti kan Anda salah memahami dari awal. Makanya pemahaman atas kondisi penjualan itu juga penting. Ya. Barang yang Anda nilai ini, kondisi penjualannya seperti apa? Apakah harus dipecah-pecah? Dipecah-pecah itu kalau kita memang barang itu sudah nggak ada manfaatnya, manfaat ekonomisnya udah habis. Hanya dia dijual dalam kondisi fungsinya itu sudah nggak relevan lagi. Misalnya apa ya? Misalnya komputer ya. Komputer teknologinya masih sebelum Windows itu apa ya itu? Yang dulu pakai apa? Disket itu loh. PC yang pakai disket. Ya itu kalau ada jual sebagai satu kesatuan ya mungkin sudah nggak ada pasar aktifnya lagi. Mungkin bisa Anda jual untuk kanibal ya. Untuk kanibal itu masih bisa. Maksudnya seperti itu loh. Jadi tujuan awalnya itu kondisi penjualan itu harus Anda pahami. Jangan Anda pecah-pecah sesuai teori. Ya nggak bisa. Teori memang bisa dipecah-pecah, tapi nggak relevan, nggak lazim gitu. Kita juga melihat kelasiman. Gitu ya. Baik, Bapak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan di WA Group pertanyaannya. Ya. Baik. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Zoom ini kita akhiri. Kita join ke WA Group ya. Kalau ada pertanyaan di situ, nanti saya jawab di WA Group. Oke, sekian. Terima kasih partisipasinya dalam pertemuan hari ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Ya. Terima kasih.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Boleh Pak. ya. Terima kasih, Pak.